Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan fiddin wal akhawat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, terlebih di hari libur kita. Tentunya ini bukan perkara yang mudah, kecuali bagi orang yang Allah berikan kemudahan. Karena pada umumnya hari libur itu memang digunakan oleh kebanyakan kita untuk beristirahat. Maka ketika kita bisa hadir di majelis ilmu pada hari libur kerja kita, ini tentu merupakan anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disyukuri. Terlebih kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, bulan yang disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan Syahrullah, bulannya Allah. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Muharram, karena sesuatu yang dinisbahkan, disandarkan kepada Allah tentulah sesuatu yang mulia. Seperti penisbatan Baitullah, rumah Allah, atau untanya Nabi Saleh
yang disebut dengan naqatullah, untanya Allah. Maka bulan Muharram disebut syahrullah, bulannya Allah. Ini menunjukkan keagungan bulan Muharram. Selain bulan Muharram juga termasuk salah satu dari 4 bulan yang agung atau yang haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang satu lagi bulan Rajab. 4 bulan ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri sendiri pada bulan-bulan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kedoliman di 4 bulan mulia tersebut. Padahal kedoliman itu terlarang di setiap bulan. Mau di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Safar, bulan apapun kezaliman itu dilarang. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, lalu Allah melarang kita untuk melakukan kezaliman, ini menunjukkan kemuliaan 4 bulan tersebut, yang salah satunya adalah bulan Muharram yang kita sekarang sedang berada di dalamnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas salah satu dari kitab para ulama yang judulnya Fiqhut Ta'amul Bainaz Zawjain wa Qabasatun min Baitin Nubuwah, ta'lif Asy-Syaikh Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Beliau adalah salah seorang dari muridnya Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Atau kajian kita yaitu kajian seputar keluarga, ya, fiqhul usrah, fikih berkeluarga atau berumah tangga. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan di halaman ke-22. Temanya cukup menarik, ya. Menarik untuk kita kaum laki-laki, ya, atau bapak-bapak, tapi mungkin kurang menarik untuk kaum ibu-ibu, gitu. Karena al-muallif hafizahullah ta'ala
di sini membawakan sebuah bab atau sebuah judul. Beliau mengatakan hiyalun nisa, ya, itu judulnya. Hiyalun nisa. Kalau diterjemahkan, ya mungkin artinya tipu daya para wanita, ya termasuk istri-istri kita nantinya. Ya, tipu daya para wanita. Hiyal itu bentuk jamak dari kata hilah. Ya, ana tidak bisa mengartikan dengan kata yang lainnya selain tipu daya. Ya, hilah itu artinya seseorang melakukan sesuatu, tapi sebetulnya di balik itu ada sesuatu yang lain. Dia mengatakan sesuatu, padahal di balik perkataan tersebut, ya, ada sesuatu maksud yang lainnya. Itu namanya hilah. Ya, makanya kita terjemahkan tipu daya. Itu yang paling tepat. Ya, atau muslihat. Ya, atau yang sejenis lah. Bab ini masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Karena bab sebelumnya menjelaskan tentang karakteristik wanita. Ya, disebutkan di bab yang sebelumnya karakter wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya kurang, agamanya juga kurang. Itu karakter umum seorang wanita, termasuk istri kita. Makanya di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, suami yang bijak bukanlah suami yang memberikan hukuman pada setiap kesalahan istrinya. Suami yang bijak adalah kalau istri melakukan 10 kesalahan, maka yang diberi hukuman itu mungkin 1, 2, 3 atau maksimal 5. 5 sisanya ya kita maklumi, ya, kita berikan udzur, karena wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Maka kalau ada seorang laki-laki menghukum seorang wanita atau istrinya dari 10 kesalahan dihukum 10 kali, itu artinya dia menyamakan dirinya dengan wanita. Ya, berarti dia menurunkan derajatnya. Dia samakan dirinya dengan perempuan. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, salah satu karakter wanita yang lainnya atau sifat wanita pada umumnya, yaitu dalam bab ini, wanita itu suka membuat tipu daya. Makanya tadi di awal Anda sebutkan bab ini atau tema ini menarik, ya, buat bapak-bapak, tapi mungkin tidak menarik buat ibu-ibu. Karena bab ini membicarakan tentang mungkin sisi kekurangan dari ibu-ibu. Nah, jadi hiyalun nisa maknanya adalah tipu daya para wanita. Dan ini bukan asal bicara, ya.
nanti penulis akan membawakan dalil-dalilnya, ya, yang insya Allah tidak terbantahkan. Jadi sifat wanita dia suka membuat tipu daya termasuk kepada suaminya itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari hadis. Ya. Kalau penasaran, ya, nanti insya Allah akan kita baca dalil-dalilnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa yanbaghi an yatafattana ar-rajulu ila anna an-nisaa dzawati hiyalin. Seorang suami hendaknya dia paham atau memiliki pengetahuan atau memiliki kecerdasan bahwasannya wanita itu adalah dzawatu hiyalin, orang-orang yang suka membuat tipu daya. Ini kalimat pertama yang disampaikan oleh penulis Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Beliau mengatakan seorang suami hendaknya memiliki pemahaman bahwa para istri itu adalah orang-orang yang suka membuat tipu daya. Faqad tudhiru amran wa tukhfi amran akhar turiduhu. Terkadang seorang wanita itu menampakkan sesuatu perkara tetapi dia menyembunyikan perkara yang lainnya yang dia inginkan. Ya. Yang terlihat di permukaan yang disampaikan itu sesuatu perkara, tetapi sebetulnya ada sesuatu perkara lainnya yang dia sembunyikan. Itu tipu dayanya. Ya, jadi yang diomongkan itu sesuatu, tapi di balik omongan itu ada sesuatu yang lain yang dia rahasiakan. Itu sifat atau karakter wanita termasuk istri kita. Ini kita harus paham. Nanti ada contohnya. Wa hadza wa in kana waridan fi haqqir rijali aidan illa anna nisaa lahunnal qistul akbaru min dalik. Dan sifat ini, sifat membuat tipu daya, meskipun sifat ini ada pada kaum laki-laki, hanya saja kaum wanita memiliki bagian yang lebih besar. Maksudnya yang suka bikin tipu daya itu laki-laki juga ada, ya. Kaum laki-laki yang kalau bicara tentang sesuatu, ya, tapi di balik pembicaraannya ada maksud tertentu yang dia rahasiakan. Laki-laki yang seperti itu ada, tetapi kebanyakannya yang punya sifat seperti ini adalah perempuan. Wa qad taf'alul mar'atu fi'lan khata'an wa tulsiquhu bi ghairiha. Terkadang wanita itu melakukan sebuah kesalahan, tetapi dia menuduh orang lain yang melakukannya. Ini termasuk bentuk tipu daya. Dia yang melakukan kesalahan itu, tapi dia katakan yang melakukannya orang lain.
Itu salah satu bentuk tipu daya. Ya, dia melakukan satu perbuatan yang salah, tapi kesalahan itu dia bebankan kepada orang lain. Dia tidak mengakuinya. Wa hadza yadhharu jaliyan fi tasarrufi imra'atil aziz. Ini sangat tampak jelas pada perbuatan imra'atul aziz, istri al-aziz. Ya, al-aziz itu salah seorang pejabat di Mesir, ya, pada masa Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, ada seorang raja di Mesir. Kemudian raja ini memiliki, kalau bahasa kita mungkin, tangan kanan, orang kepercayaan, yang di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Aziz. Ya. Nah, istri dari Al-Aziz yang disebutkan dalam surat Yusuf, ya, yang terkenal dengan sebutan, kalau di kita itu Siti Zulaikha atau Zulaikho, yang dalam Al-Quran disebut Imro'atul Aziz, istri dari Al-Aziz, seorang pejabat di Mesir. Beliau melakukan sebuah kesalahan, ya, tetapi kemudian yang dituduh melakukan kesalahan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu bentuk tipu dayanya. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf, ya. Mulai ayat 23, ya, kita baca ayatnya. Ayat ini, ya, surat Yusuf ayat 23 dan seterusnya, menjelaskan tentang sesuatu peristiwa, ya, yang terjadi antara Imro'atul Aziz, ya, istri dari pejabat Mesir tadi, yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Dan wanita yang Nabi Yusuf berada di rumahnya, karena Nabi Yusuf memang tinggal di istananya pejabat Mesir tersebut. Setelah Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh para musafir yang lewat ke tempat itu, kemudian mereka kehabisan air, kemudian mereka mencari-cari air, ya, sampailah mereka ke sumur tersebut. Kemudian mereka mengambil air di sumur itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ikut, ya, bersama timba, ya, yang mereka turunkan. Kemudian sejak itu, ya, Nabi Yusuf dijual, ya, sebagai budak. Ya, dijual oleh saudara-saudaranya kepada para musafir tadi, ya, dijual dengan harga yang murah. Maka sejak saat itu Nabi Yusuf menjadi budak. Kemudian sama para musafir ini dibawa ke Mesir, kemudian di pasar budak,
dijual. Ya, di Mesir itu ada pasar budak. Ya, karena memang budak-budak itu diperjualbelikan, ya, layaknya barang dagangan. Kemudian Nabi Yusuf dipajang, ya, kemudian dijual secara lelang. Ya, siapa yang ingin membeli budak ini? Kemudian disebutkan kriteria atau keunggulan budak tersebut. Karena semakin budak itu memiliki keunggulan, maka harganya semakin mahal. Ya, salah satu keunggulannya adalah misalkan punya kekuatan, ya, ototnya kuat, ya, sanggup mengangkut barang-barang yang berat. Termasuk keunggulan juga adalah punya kecerdasan, ya, bisa menghitung, bisa membaca, dan lain-lain. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh salah seorang pejabat Mesir tadi. Kemudian dia bawa ke rumahnya, dia berikan kepada istrinya sebagai hadiah. Ya, jadi yang beli suaminya dibawa ke rumah, kemudian dihadiahkan kepada istrinya. Maka sejak saat itu Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di istana pejabat tadi sebagai budak, ya, dari istri Al-Aziz, ya, atau kita menyebutnya Siti Zulaikha atau Zulaikho, ya, budaknya Siti Zulaikho. Nah, di sini disebutkan, dan wanita yang Nabi Yusuf berada di rumah itu, di rumahnya, merayu Nabi Yusuf. Berarti Siti Zulaikho merayu Nabi Yusuf. Ada satu faidah di sini, ya, faidah lugawiyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan rawada. Rawada, ro-nya panjang. Di dalam bahasa Arab, wazan seperti ini atau bentuk kalimat seperti ini biasanya memiliki makna saling, ya, memiliki makna saling. Contohnya misalnya doroba, dodnya pendek. Doroba itu artinya memukul. Tapi kalau dodnya dipanjangkan jadi doroba, maka maknanya menjadi saling memukul. Berarti dua pihak. Ya. Doroba, dodnya pendek, artinya memukul. Perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak. Tapi kalau dodnya dipanjangkan, doroba, artinya berubah menjadi saling memukul. Nah, di sini ro-nya panjang, rawada. Berarti secara makna rawada itu saling merayu. Berarti merayu itu dari dua pihak. Itu makna asalnya. Tapi kan tidak mungkin Nabi Yusuf melakukan perbuatan seperti itu. Tapi diungkapkannya dengan kalimat seperti ini, ungkapan saling merayu. Para ulama menjelaskan, yang pertama, si wanitanya dia merayu, memang benar-benar merayu, ya, membujuk Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Adapun rayuan Nabi Yusuf, ya, bukan rayuan seperti si wanita itu. Para ulama menjelaskan ketampanan Nabi Yusuf yang luar biasa
itu dianggap sebagai rayuan. Jadi Nabi Yusuf itu tidak melakukan apapun, itu sudah seperti orang yang merayu, karena ketampanannya itu. Makanya di sini ungkapannya warawadathu, ya, dengan wazan saling, ya, saling merayu. Ya. Padahal tentunya Nabi Yusuf tidak melakukan rayuan tersebut. Yang merayu hanya dari pihak perempuan. Ya, adapun Nabi Yusuf, ya tadi, ya, sekedar ketampanannya itu sudah menggoda seluruh wanita yang ada di Mesir. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian wanita tersebut mengunci al-abwab, pintu-pintu. Pintu-pintu itu berarti banyak, ya. Bukan hanya satu. Seluruh pintu dikunci. Wa qalat haytalak. Kemudian wanita itu mengatakan, haytalak, ya, aku menyerahkan diriku kepadamu. Qala ma'adallah, ya, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Rabbi. Rabbi di sini maksudnya adalah tuannya atau majikannya, yaitu Al-Aziz tadi, si pejabat Mesir tadi. Sesungguhnya tuanku telah berbuat baik kepadaku, ya, maka aku tidak pantas melakukan perbuatan ini. Ini jawaban Nabi Yusuf. Ya, kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ya, ketika si wanita ini merayu untuk melakukan perbuatan zina, Nabi Yusuf mengatakan setelah berlindung kepada Allah, suami kamu itu orang yang baik, ya, dia baik kepadaku, maka tidak mungkin aku membalas dengan perbuatan seperti ini. Ini jawaban Nabi Yusuf. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Salah satu kezaliman adalah perbuatan zina. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh si wanita tadi sudah punya keinginan yang sangat kuat kepada Nabi Yusuf, ya, punya hasrat yang sangat tinggi kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga punya rasa yang sama. Si wanita punya keinginan yang kuat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga punya keinginan yang kuat kepadanya. Para ulama menjelaskan, keinginan Nabi Yusuf itu berbeda dengan keinginan si wanita. Kalau keinginan si wanita kepada Nabi Yusuf itu keinginan yang buruk, ya, ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Sedangkan keinginan Nabi Yusuf itu adalah keinginan yang baik. Ya. Ini tafsir dari para ulama, ya, penjelasannya seperti itu. Si wanita punya keinginan kepada Nabi Yusuf punya keinginan kepada si wanita. Tapi dua keinginan itu berbeda. Si wanita ingin melakukan keburukan kepada Nabi Yusuf, ya, ingin berzina, sedangkan Nabi Yusuf menginginkan kebaikan kepada si wanita itu. Ya, makanya Nabi Yusuf menasehati, ya, si wanita tadi bahwa ini perbuatan buruk, perbuatan tercela, dan seterusnya. Nabi Yusuf menginginkan kebaikan untuk si wanita tadi.
Laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya dia Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Rabbnya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasha, demikianlah kami memalingkan daripadanya keburukan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya, maka salah satu sebab seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keikhlasan. Bahkan iblis pun tidak bisa menjerumuskan orang-orang yang ikhlas, yang bertauhid. Ya, salah satu sebab keselamatan adalah keikhlasan atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabaqal bab. Ya, ini kita sedang menceritakan pembahasan tentang tipu daya wanita. Ya, salah satu dalilnya adalah ini, surat Yusuf ayat 23 dan seterusnya. Allah berfirman wastabaqal bab. Dan keduanya saling berlomba untuk mengejar atau menuju ke pintu. Ya, dua-duanya baik Nabi Yusuf ataupun Imra'atul Aziz, dua-duanya berlari menuju pintu. Tapi larinya berbeda. Nabi Yusuf tentunya ingin membuka pintu untuk bisa keluar, sedangkan Imra'atul Aziz mengejar pintu tentunya untuk tetap menguncinya agar Nabi Yusuf tidak bisa keluar. Ya. Sama-sama berlari tapi punya tujuan yang berbeda. Keduanya mengejar pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin. Kemudian Imra'atul Aziz menarik baju Nabi Yusuf dari arah belakang, kemudian sobek. Ya. Nabi Yusuf lari di depan, kemudian istri pejabat Mesir ini mengejar, kemudian ditarik bajunya Nabi Yusuf dari arah belakang, kemudian sobek. Kemudian Nabi Yusuf berhasil sampai ke pintu. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kemudian keduanya mendapati sayyidaha, ya, majikannya, yaitu pejabat Mesir, ya, suaminya Siti Zulaikha, sudah ada di depan pintu. Ya. Jadi ketika mereka berdua sampai di pintu, di situ sudah ada suaminya atau majikan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kepergok. Ya, kalau ada pertanyaan, bukankah tadi pintu-pintunya terkunci? Jawabannya betul, pintunya dikunci. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membuka pintu-pintu yang terkunci itu untuk menyelamatkan para nabinya, para rasulnya. Maka ketika Nabi Yusuf mengejar pintu itu, ya pintunya terbuka, ya, tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana pintu itu bisa terbuka padahal dia terkunci? Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu. Yang jelas di sini disebutkan ketika mereka berdua lari menuju pintu, kemudian pintunya terbuka dan di situ sudah ada suaminya dari Siti Zulaikha yang juga merupakan tuannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, disinilah baru muncul tipu daya wanita itu. Ya, ketika dia mau melakukan tipu daya kepada Nabi Yusuf, ya, membujuk Nabi Yusuf
untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, sampai akhirnya Nabi Yusuf menolak. Kemudian Nabi Yusuf ingin lari, ya, keluar dari tempat tersebut, kemudian dikejar, ternyata ada suaminya. Maka wanita itu mengatakan, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Ketika di pintu itu sudah ada suaminya, maka wanita itu mengatakan, apa balasan atau hukuman untuk seseorang yang akan melakukan keburukan kepada istrimu? Nah, di sini ya, dia yang melakukan keburukan, tapi dia yang menuduh Nabi Yusuf ingin berbuat jahat kepada dia. Imro'atul Aziz mengatakan, apa hukuman bagi orang yang ingin berbuat jahat kepada istrimu? Dia berkata itu kepada suaminya yang sudah ada di depan pintu. Melainkan cuma dua hukumannya. Yang pertama, ayyusjana, dipenjara, atau yang kedua, au adzabun alim, atau siksaan yang sangat pedih. Ya, jadi begitu ketahuan oleh suaminya, refleks dia langsung berkata seperti ini. Ya, apa hukuman buat orang di sini maksudnya Nabi Yusuf, buat orang yang berniat jahat kepada istrimu? Hukumannya cuma dua, penjara atau siksa. Ini juga menunjukkan kecerdasan Imro'atul Aziz. Ya, ini menunjukkan kecerdasan dan ketenangan Imro'atul Aziz. Karena umumnya seseorang ketika berbuat jahat terus kepergok, ya, ketahuan tiba-tiba, biasanya dia akan kaget. Ya. Dan ketika kaget biasanya ucapannya aneh. Ya, gelagapan, gak jelas. Maka ketika seseorang kepergok, kemudian dia mampu, ya, membalikan fakta, ya, ini menunjukkan kecerdasan dan ketenangan. Ya, antum misalnya, ya, ada anak antum mungkin lagi main HP gitu ya, kita nggak ada, ya, mungkin dia main HP, mungkin main game atau nonton apa yang kita larang, udah kita nasihatkan berulang-ulang, nggak boleh main game, nggak boleh nonton ini, nonton itu, ya, pas kita nggak ada, dia mungkin main game, tiba-tiba kita muncul, dia nggak tahu, ya, terus ada kita. Ya, terus kita tanya, ya, tiba-tiba nonton apa dek? Pasti dia kaget, ya. Bahkan mungkin HP-nya bisa jatuh gitu, saking kagetnya. Nah, ketika kondisi seperti itu mungkin orang gelagapan. Nah, tapi ketika ada orang, ya, ketika kepergok itu dia bisa berbicara yang rapih, tersusun rapih, bisa melakukan pembelaan diri, bahkan pada saat yang bersamaan dia bisa menuduh orang lain, ya, yang melakukannya. Ini menunjukkan kecerdasan dan ketenangan orang tersebut. Nah, ini dalil yang pertama bahwa sifat wanita itu dia suka membuat tipu daya. Dia yang melakukan sesuatu keburukan, tapi dia menuduh orang lain yang melakukannya. Ya, dalilnya dalam surat Yusuf ayat 23 dan seterusnya.
tentang kisah Imra'atul Aziz yang dia sendiri yang membujuk Nabi Yusuf untuk berbuat yang tidak baik, tetapi ketika kepergok dia menuduh Nabi Yusuf yang melakukannya. Ya, kemudian lanjutan dari ayat ini, ya, pada akhirnya Nabi Yusuf kemudian dimasukkan ke penjara. Ya, meskipun pejabat Mesir tadi dia mengetahui bahwa Nabi Yusuf bukanlah pelakunya, karena memang pada saat kejadian itu langsung ada pembuktian. Ya, ada pembuktian. Dilihat dari bajunya. Ya, kalau baju Nabi Yusuf yang sobek itu dari arah belakang, maka yang bersalah adalah si wanitanya. Karena berarti Nabi Yusuf lari kemudian dikejar. Tapi kalau yang sobek, ya, baju Nabi Yusuf yang sobek itu dari arah depan, berarti yang salah adalah yang laki-lakinya. Itu pembuktiannya. Dan ternyata setelah dilihat yang sobek adalah di bagian belakang. Maka pada saat itu juga kebenarannya sudah terungkap. Ya, tetapi yang namanya keburukan ditutupi serapi apapun dia akan menyebar. Kemudian tersebarlah berita itu, orang-orang tahu, ya, tapi si pejabat Mesir tadi seperti tidak melakukan apapun. Itu yang membuat dia merasa bingung. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan, ya, beberapa tahun, ya, cukup lama. Ya, sampai nanti kisahnya masih panjang. Ya, di penjara ada orang bermimpi dan seterusnya. Sampai kemudian keluar dari penjara, kemudian menjadi pejabat, ya, di istana kerajaan. Ini dalil yang pertama, bahwa wanita itu suka membuat tipu daya. Dalil yang kedua, dalil hadis, ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau sakit, ya, sakit yang menjelang wafat. Nabi bersabda, "Muru Aba Bakrin yusolli bin nas." Suruh Abu Bakar, ya, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia, karena Nabi, ya, merasa dirinya sudah tidak kuat lagi. Ya, kadang Nabi bangun tapi pingsan, kemudian bangun lagi pingsan lagi. Ya, sampai di hari itu Nabi merasa sudah tidak kuat, kemudian Nabi perintahkan, ya, kepada yang hadir di situ, suruh Abu Bakar untuk mengimami sholat. Ya, sampai nanti akhirnya Abu Bakar sholat, kemudian di tengah-tengah sholat tiba-tiba Nabi muncul. Gitu. Ya, ini dibahas dalam ilmu fikih. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, Inna Aba Bakrin idza qama fi maqamika lam yasma'in nasu minal buka. Sesungguhnya Abu Bakar itu ayahnya Aisyah. Sesungguhnya Abu Bakar itu apabila beliau berdiri di posisimu,
maksudnya menjadi imam, mengimami sholat, maka manusia tidak akan mendengar suaranya, karena Abu Bakar itu gampang menangis, ya, gampang menangis. Ini menunjukkan kelemah lembutan atau kelembutan hati Abu Bakar As-Siddiq, mudah menangis. Itu yang dikatakan oleh Aisyah, ya, ketika Nabi bersabda suruh Abu Bakar mengimami sholat. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau bahasa kita mungkin jangan Abu Bakar gitu. Kenapa? Karena Abu Bakar itu kalau mengimami gampang menangis. Jadi orang-orang nanti nggak dengar suaranya. Kalau sekilas kita lihat ini wajar, ya, nggak ada yang luar biasa. Tapi sebetulnya di balik perkataan Aisyah itu ada sesuatu yang beliau sembunyikan. Yang beliau maksudkan itu berbeda dengan yang beliau ucapkan. Nah, di sini tipu dayanya. Aisyah itu punya sesuatu tujuan, keinginan yang nanti di bawah akan disampaikan. Kemudian menyampaikan perkataan tadi. Padahal di balik perkataan itu ada sesuatu. Ini tipu dayanya. Famur Umar falyusolli bin nas, kata Aisyah, suruh Umar saja, ya, Umar bin Khattab yang mengimami manusia. Ini perkataan Aisyah. Dibilang sanggahan, mungkin sanggahan. Karena Nabi menyuruh Abu Bakar, Aisyah menyanggah. Ya, jangan Abu Bakar. Abu Bakar itu mudah menangis. Nanti orang-orang nggak dengar suaranya. Suruh saja Umar, gitu, untuk mengimami manusia. Ya, ini namanya sanggahan. Gitu. Ya. Nama lainnya apa? Nggak ada. Ya. Bantahan atau sanggahan. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengimami, ya, tapi Aisyah mengatakan perkataan seperti tadi. Faqalat Aisyah, faqultu li Hafsah, quli lahu inna Abu Bakrin idza qama fi maqamika lam yasma'in nasu minal buka famur Umara falyusalli bin nas. Tidak cukup sampai di situ. Ya, kemudian Aisyah membujuk Hafsah, istri Nabi yang lainnya. Ya, ini juga tabiat wanita. Ya. Wanita itu kalau punya satu tujuan, dia berusaha sendiri nggak berhasil, dia pakai jurus ajak temen yang lain. Gitu. Nah, itu sudah ada di zaman dulu. Gitu. Itu dilakukan oleh Aisyah. Aisyah membujuk Hafsah. Ya, aku berkata kepada Hafsah, wahai Hafsah, katakan kepada Nabi, ya, seperti yang aku katakan, bahwasanya Abu Bakar itu kalau mengimami, ya, maka manusia tidak akan mendengar suaranya karena tangisan. Maka suruhlah Umar bin Khattab untuk mengimami manusia. Umar bin Khattab itu ayahnya Hafsah. Hafsah dan Aisyah ini dua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafa'alat Hafsah, maka Hafsah pun melakukannya. Terbujuk dia, ya, terkena bujuk rayu Aisyah. Makanya kita suami harus berhati-hati, ya, jangan mudah terbujuk. Fafa'alat Hafsah, maka Hafsah melakukan yang diminta oleh Aisyah. Hafsah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh Aisyah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahin inna kunna la antunna sawahiba Yusuf. Rasulullah bersabda dan beliau marah, pergi gitu, atau diam. Ya. Sesungguhnya kalian para wanita, ya, kalian itu adalah sama seperti sahabat-sahabatnya, ya, atau para wanita yang ada di zaman Nabi Yusuf. Ya. Maksudnya sama seperti tadi, ya, wanita yang membujuk Nabi Yusuf. Kalian itu sama seperti mereka, ya, suka bikin tipu daya. Nah, jadi Nabi menyamakan antara istri-istrinya tadi, ya, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma, dengan perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, ya, Imra'atul Aziz. Kalian itu sama, ya, seperti mereka. Inna kunna la antunna sawahiba Yusuf. Ya, kalian itu sama seperti mereka. Ya, maksudnya suka membuat tipu daya. Kemudian Nabi SAW menegaskan perintahnya, muru Abu Bakrin fal yusolli binna, suruh Abu Bakar mengimami manusia. Ya, udah, kalau gitu mereka nggak bisa ngelawan lagi. Nah, makanya suami itu harus punya ketegasan, ya, terhadap istri, ya, karena istri-istri itu kadang tadi Nabi saja dilawan, ya, suaminya, ya, tapi karena Nabi itu Nabi, ya, Rasul, dibimbing oleh wahyu, ya, maka Nabi paham bagaimana menghadapi mereka. Ya, maka Nabi tegaskan lagi, suruh Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Kemudian Hafsah berkata, ma kuntu li usiba minki khaira. Hafsah berkata kepada Aisyah, saya nggak pernah mendapatkan kebaikan dari kamu. Tuh, ini penyesalan Hafsah, ya, karena Hafsah mengikuti bujuk rayu Aisyah, yang dia dapat adalah kemarahan Nabi. Ya, setelah itu Hafsah berkata kepada Aisyah, saya nggak pernah dapat kebaikan dari kamu. Ya, ini penyesalan dari Hafsah. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan sebab Aisyah berkata kepada Nabi perkataan yang tadi. Ini yang ana sebut, di balik perkataan Aisyah itu ada maksud tertentu. Nah, maksudnya tuh yang ini dijelaskan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Aisyah berkata, laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa ma hamalani ala kathrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi an yuhibban nasu ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan. Sungguh saya mengoreksi, ya, meninjau Rasulullah SAW dalam masalah tadi, ya, yang Nabi menyuruh Abu Bakar mengimami sholat, tapi saya koreksi, ya, dan saya banyak, ya, mengoreksi Nabi dalam masalah itu, ya, tidak lain dan tidak bukan, ya, kecuali karena tidak ingin atau saya tidak suka, ya, dalam hati saya itu orang-orang
mencintai seseorang setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Aisyah tidak ingin orang-orang mencintai orang lain selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar mengimami sholat dan imam sholat itu adalah jabatan milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, maka ketika Abu Bakar mengambil posisi itu, maka orang-orang nanti mencintai Abu Bakar. Dan Aisyah mengatakan, saya tidak ingin orang-orang mencintai seseorang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala kuntu aro. Kemudian sebab yang kedua, wala kuntu aro annahu lan yakum ahadun maqamahu illa tasha'aman nasu bihi. Dan saya melihat atau saya menganggap kalau ada seseorang yang menggantikan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dicela oleh manusia. Karena siapapun yang menggantikan posisi Nabi SAW, dia tidak akan sebaik Rasulullah SAW. Pasti. Maka orang-orang akan kecewa. Dan saya tidak ingin bapak saya, yaitu Abu Bakar, mendapatkan itu, mendapatkan kekecewaan dari orang-orang. Ketika Abu Bakar nanti mengimami, pasti orang-orang kecewa. Karena siapapun yang menggantikan posisi Nabi, pasti dia tidak akan sebaik Nabi. Nah, itu yang coba dihindari oleh Aisyah. Aisyah tidak ingin nanti ayahnya, yaitu Abu Bakar, mendapatkan kekecewaan itu dari manusia. Fa'aradtu an ya'dila dzalika Rasulullah an Abi Bakrin. Maka saya berharap Rasulullah SAW memalingkan itu dari Abu Bakar. Jadi kalau bisa jangan Abu Bakar. Nah, itu tujuan yang dirahasiakan oleh Aisyah. Jelas ya? Jadi ketika Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengimami, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengoreksi dengan mengatakan Abu Bakar itu mudah nangis. Nanti kalau ngimamin orang-orang gak dengar. Ini yang dimunculkan. Ini yang ditampakkan. Padahal yang sesungguhnya diinginkan oleh Aisyah adalah tadi ada dua. Satu, Aisyah tidak ingin orang-orang mencintai seseorang selain Nabi SAW, suaminya. Atau yang kedua, Aisyah tidak ingin bapaknya, yaitu Abu Bakar, mendapatkan kekecewaan. Karena siapapun yang menggantikan posisi Nabi, pastilah tidak sebaik Nabi, dan bisa jadi nanti orang-orang kecewa. Itu yang sesungguhnya, tapi itu disembunyikan oleh Aisyah. Yang ditampakkan, yang diperlihatkan adalah Abu Bakar itu gampang nangis. Jadi kalau sholat suaranya nggak jelas, nggak kedengaran. Itulah sifat wanita. Pintar membuat tipu daya. Dia mengatakan sesuatu, padahal di balik perkataannya itu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ini dalil yang kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari. Satu lagi dalil yang ketiga, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalil yang menguatkan bahwa memang karakter wanita itu dia suka membuat tipu daya. Mungkin termasuk istri-istri kita juga, karena ini karakter wanita secara umum.
Ya, termasuk istri-istri Nabi juga. Dalil yang ketiga ini dari Aisyah juga. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ingin safar, ya, ingin bepergian, aqra'a baina nisaihi, ya, Nabi itu melakukan pengundian di antara istri-istrinya. Maksudnya itu yang mau ikut safar dengan Nabi, ya, karena istri Nabi banyak, jadi diundi, ya. Nanti nama yang keluar berarti itulah yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut safar, ya. Itu kebiasaan Nabi, ya. Nabi kalau pengen safar diundi. Fataratil qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Kemudian Allah menetapkan bahwa undiannya jatuh kepada Aisyah dan Hafsah. Ya, dua orang. Ya. Yang keluar namanya adalah Aisyah dan Hafsah. Berarti yang ikut menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safarnya adalah Aisyah dan Hafsah. Yang lainnya gak ikut. Ya. Dan istri-istri yang lainnya gak bisa protes. Kenapa? Ya karena ini udah undian. Namanya undian, siapa yang keluar ya udah itu. Ini juga menunjukkan bahwa undian yang seperti ini tuh boleh-boleh aja, ada masalah. Nah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil lail sara ma'a Aisyah yatahaddas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di malam hari beliau itu senang berjalan bersama Aisyah, ngobrol-ngobrol, ya. Jadi kalau malam hari, ya, karena Nabi itu kebanyakan safarnya itu malam hari, ya, malam hari. Nah, ketika di malam harinya itu, ya, Nabi senang perjalanannya itu ditemani oleh Aisyah, ya, menghabiskan malam itu, malam di perjalanannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat Hafsah, maka Hafsah berkata, nah, di sini tipu dayanya, tipu daya Hafsah kepada Aisyah, ya. Ana bahasakan dengan tipu daya tadi di awal sudah disebutkan karena ana tidak menemukan lagi bahasa yang lain yang lebih halus. Hafsah berkata, ala tarkabina ba'iri wa arkabu ba'iraki tandurina wa andur. Hafsah berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, maukah engkau menaiki untaku, ya, dan aku menaiki unta kamu, tukeran, ya, tukeran kendaraan. Itu kata Hafsah, ya, Aisyah, mau nggak kamu naik onta saya naik onta kamu. Itu yang dikatakan Hafsah, padahal di balik perkataannya itu ada sesuatu, ya, yang Hafsah sembunyikan. Ya, apa sesuatunya? Ya tentu saja Hafsah ingin malam itu Nabi bersama Hafsah. Ya. Hafsah nggak suka kalau malam perjalanannya itu Nabi bersama Aisyah. Ya, makanya Hafsah
berkata kepada Aisyah, gimana kalau kita tukeran kendaraan? Kamu naik onta saya naik onta kamu. Ya, Aisyah mungkin nggak berpikir panjang, ya sudah, nggak masalah. Nah, kemudian mereka tukar kendaraan. Aisyah mengatakan, bala, ya tentu saja, nggak masalah. Farokibtu, ya. Lalu saya pun naik untanya Aisyah dan Aisyah naik unta saya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyah wa alaihi Hafsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mendatangi untanya Aisyah. Ya, unta yang ada apa tuh? Kayak pelindungnya gitu ya. Di atas unta kan suka ada tempat duduk, kemudian ada pelindung, namanya apa itu? Kayak kemah gitu ya, kemah kecil. Hafsah udah di dalam, ya. Itu kan untanya Aisyah. Nabi datang ke untanya Aisyah, lalu Nabi masuk, ternyata yang di dalam Hafsah, bukan Aisyah. Jadi berhasil tipu dayanya. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam kepada Hafsah, Assalamualaikum. Mungkin sedikit kaget juga karena Nabi menganggap yang di dalam itu adalah Aisyah, karena ini ontanya Aisyah, bukan ontanya Hafsah. Ya, tapi itulah tipu daya wanita. Kemudian Nabi masuk, ya, dan malam itu Nabi berjalan bersama Hafsah, ya, Aisyah sendirian. Hatta nazalu, ya, sampai akhirnya mereka beristirahat. Ya, istirahat, ya, karena perjalanan mungkin sudah jauh, ya, karena tidak semuanya naik kendaraan. Ada juga yang berjalan kaki. Ya, kalau yang naik tunggangan mungkin enak, tapi yang jalan kaki butuh istirahat. Ya, maka Nabi pun beristirahat. Waftaqadathu Aisyah. Ya, kemudian Aisyah merasa kehilangan Nabi. Ya, Aisyah sendirian karena Rasulullah bersama Hafsah. Ya, tapi Aisyah nggak bisa berkata apa-apa. Falamma nazalu ja'alat rijlaiha bainal idkhir. Ya, ketika sedang istirahat itu, maka Aisyah radhiyallahu anha membuat kedua kakinya itu berada di antara pohon idkhir. Ya, idkhir itu sebuah pohon yang di situ kadang ada hewan-hewan berbisa. Jadi Aisyah taruh kakinya di situ, di pohon yang biasanya ada hewan berbisa seperti kalajengking, ya, atau ular, namanya pohon idkhir. Sambil Aisyah berkata, Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayyatan taldaguni wala astati'u an aqula lahu syai'a. Ya Allah, datangkanlah kepadaku kalajengking atau ular yang menyengatku, ya, karena aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini menunjukkan kegalauan Aisyah, ya, dan itu sesuatu yang wajar. Ya, seorang perempuan cemburu, ya, kepada perempuan yang lainnya, itu sesuatu yang fitrah, yang wajar. Ini terjadi pada istri-istri Nabi SAW. Ya, contohnya ini Aisyah. Ya, Aisyah tidaklah melakukan itu semua, ya, menyimpan kakinya di pohon agar disengat kalajengking atau ular. Yang mendorong itu adalah perasaan cemburu. Aisyah tidak rela pada malam itu Rasulullah bersama Hafsah.
itu yang mendorongnya. Ya, maka rasa cemburu ini sesuatu yang wajar dan itu termasuk fitrah wanita manapun. Makanya kalau ada wanita di zaman sekarang yang dia nggak cemburu, ya, kemungkinannya ada dua. Ya. Satu, dia berdusta, ya, padahal cemburu dalam hatinya, tapi dengan lisannya mengatakan nggak cemburu, biasa aja. Atau yang kedua, fitrahnya sudah rusak. Ya, karena fitrah wanita itu ya cemburu. Ya, makanya kadang kalau anak pribadi ya, kalau dengar ada wanita ya mencarikan istri buat suaminya, itu kadang ada WA ke anak, Ustaz, suami anak mau nikah, anak lagi nyari istrinya buat madu anak. Ya kemungkinannya tadi itu dua. Ya, satu, dia belum tahu, ya, belum merasakan ta'adud atau poligami sehingga dia beraninya ya mencarikan istri buat suaminya. Atau yang kedua, memang fitrahnya sudah rusak sehingga rasa cemburunya sudah hilang. Karena kalau fitrahnya ada, dia akan cemburu. Ya, jangankan kita, istri-istri Nabi saja punya rasa cemburu. Ya, kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, antara sesama istri Nabi itu terkadang terjadi pertengkaran. Yang mendorongnya adalah rasa cemburu. Bahkan Nabi SAW ya kadang marah kepada para istri itu, ya, sampai mendiamkan mereka. Bahkan ada yang Nabi ceraikan, ya, Nabi diamkan, itu ada. Jadi seperti itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang fitrah, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Yang menjadi atau yang membuat luar biasa itu karena mulut-mulut manusia. Ya, kalau bahasa kita sekarang itu netizen. Ya, mereka itu yang bikin sesuatu yang biasa jadi geger, jadi luar biasa. Ya, padahal biasa aja. Ya, pertengkaran dalam rumah tangga itu biasa. Nabi pun mengalaminya. Dan para sahabat nggak geger, ya, ngelihat Nabi berantem sama istrinya, biasa aja. Ya. Cuma di zaman kita, ya, yang seperti itu menjadi sesuatu yang besar, padahal itu biasa. Tidak ada satu rumah tangga pun, ya, yang kosong dari pertengkaran. Nanti juga ada di sini, ya, disebutkan oleh penulis, ya, tidak ada satu rumah pun yang kosong dari pertengkaran, termasuk rumahnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya keutamaan. Di dalam rumahnya terjadi pertengkaran. Itu yang harus kita pahami. Di sini masih ada beberapa dalil, ya, dibawakan oleh mu'allif. Dalil tentang hiyalun nisa, ya, tipu daya para wanita. Tapi yang tadi ana bacakan insya Allah sudah cukup mewakili, ya, satu dalil dari Al-Quran yaitu surat Yusuf, kemudian dua dalil dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini pelajaran buat kita, ya, para suami untuk memahami itu. Dan kepada para ibu, para istri, yang disampaikan ini adalah ilmu, ya. Memang wanita sifatnya seperti itu, ya, maka belajar untuk menghilangkan sifat-sifat buruk, ya, apapun itu. Nah, barangkali untuk hari ini cukup, ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru lagi,
yaitu tahdzirun lin nisa'i min kufranil ashir. Tahdzir, ya, peringatan untuk kaum wanita dari mendurhakai suami. Ya, kalau ibu-ibu bertanya kok yang dibahas perempuan terus, ya, jangan khawatir, ya, nanti di bab berikutnya ada, ya, tentang bapak-bapaknya. Ya, memang babnya seperti ini, nggak dibuat-buat. Ya, makanya silahkan nanti kalau kitabnya ada, ya bisa dibawa kitabnya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Ada? Silakan. Afwan, kurang jelas suaranya. Ya. Iyal itu. Ya. Ya. Apakah punya semuanya haram apa ada yang boleh seperti itu? Terus yang satu lagi pertanyaan saya tentang pernyataan Imam Bukhari tentang maksud sesungguhnya dari Aisyah. Itu perkataan itu dari hadis lain apa dari mana? Yang mana? Yang maksud Aisyah itu sudah ada dua. Jadi dia takut ada seseorang yang mencintai selain Nabi kemudian dia juga akhirnya dicela. Ya. Ya, wayakum. Ya, tipu dayanya ya tergantung tadi. Ya, jadi memang tipu daya itu konotasinya negatif ya. Kalau yang di hadis tadi yang dilakukan oleh Aisyah atau yang dilakukan oleh Hafsah, yaitu tidak haram, tidak tercela. Ya, karena sebetulnya Aisyah hanya menginginkan agar bapaknya itu tidak dicela oleh orang-orang. Ya. Itu bukan sesuatu yang tercela. Cuma itu tidak disampaikan. Yang disampaikannya adalah bahwa Abu Bakar itu gampang menangis. Ya. Kalau seperti itu bukan sesuatu yang haram. Atau Hafsah tadi, ya, melakukan tipu daya, ya, kepada Aisyah untuk tukeran kendaraan. Tujuannya adalah agar malam itu Nabi bersama Hafsah. Yaitu juga bukan sesuatu yang haram. Ya. Dan banyak dalam kehidupan kita juga, kadang kita melakukan seperti itu. Ya. Kita misalkan suami, bisa saja kita melakukan seperti itu kepada istri kita atau bahkan kepada anak kita juga. Kita katakan sesuatu, padahal di balik sesuatu itu ada sesuatu yang kita ingin capai. Ya, selama bukan sesuatu yang haram, ya mungkin ini nggak apa-apa. Tadi hanya menjelaskan bahwa karakter wanita itu adalah seperti itu. Tapi kalau hukumnya haram atau tidak, tergantung bentuk tipu dayanya seperti apa. Ya, kalau sampai kepada merugikan orang lain, ya tentunya itu sesuatu yang haram. Ya. Tapi kalau tidak ada yang dirugikan, ya seperti tadi Aisyah, dia hanya ingin ayahnya tidak menjadi celaan manusia, kan nggak ada yang dirugikan. Maka tipu daya seperti itu ya tidak haram. Ya, itu hukum. Wallahu a'lam. Kemudian tentang alasan Aisyah, itu dari Aisyah sendiri. Ya, Aisyah sendiri yang mengatakannya. Beliau sendiri mengatakan, tidaklah saya mengkoreksi Nabi SAW dalam masalah tadi kecuali ya, karena tadi disebutkan. Ya, jadi yang menyebutkan adalah Aisyah sendiri. Wallahu a'lam.
Bismillah, apakah karakter tipu daya ini sifatnya buruk saja atau ada juga kebaikannya, seperti bolehnya berbohong untuk kebaikan keluarga? Di dalil yang selanjutnya, ya di sini Ana tidak bacakan, al-muallif mengatakan wa qad takunul hilatu fil khair. Terkadang tipu daya itu bisa juga dilakukan untuk sesuatu kebaikan. Ya, jadi model tipu daya yang tadi, yang seperti tadi itu bisa juga dilakukan untuk sesuatu kebaikan. Ya, di sini contohnya atau hadis yang dibawakan, ya hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Asma ini adalah suaminya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Zubair ini orang miskin, maka Asma ini membantu ekonomi Zubair, ya, dengan cara merawat kuda, ngasih makan kuda dan yang lain-lain. Ya, kadang Asma juga ngangkat-ngangkat biji-bijian. Ya, pernah Nabi SAW memergoki Asma ini sedang bekerja, ya, membantu suaminya. Tapi Nabi kemudian tidak menyalahkan Zubair sebagai suaminya. Ya, kenapa istri kamu suruh bekerja? Enggak. Nabi memaklumi karena memang Zubair ini orang miskin. Nah, salah satu kisahnya disebutkan ketika Asma sedang di rumahnya bersama Zubair. Datang seseorang, kemudian orang miskin. Orang itu mengatakan kepada Asma, saya ingin berjualan di sini, di rumah kamu. Ya, entah itu mungkin di terasnya atau di apalah. Pokoknya saya pengen berjualan di sini. Kemudian Asma mengatakan, kalau saya bolehkan, suami saya menolak, gitu. Bisa jadi tidak mengizinkan. Itu jawaban Asma. Ya. Jadi Asma mengatakan, kalau saya izinkan kamu jualan di sini, suami saya bisa jadi nggak ngizinin. Maka datanglah kamu minta izin ketika suami saya ada, gitu. Nah, perkataan ini dikatakan maksudnya apa? Maksudnya untuk kebaikan, ya. Bahwa Asma itu tidak ingin di rumahnya, di rumah suaminya dipakai jualan oleh orang lain. Ini hilah juga. Ya. Jadi Asma itu sebetulnya ingin mengatakan nggak boleh. Kamu jualan di sini nggak boleh, saya nggak izinin. Tapi Asma mengatakan perkataan yang berbeda. Ya, dia mengatasnamakan suaminya. Kalau saya izinin, ya, suami saya mungkin nggak ngizinin. Nah, kemudian esok harinya ketika suaminya ada, orang itu datang lagi, minta izin lagi. Ya, saya pengen jualan di sini. Kemudian Asma marah. Ya, kalau bahasa kita itu, kamu kayak nggak ada tempat lagi di Madinah ini selain rumah saya, gitu. Suaminya dengar Zubair. Kemudian Zubair mengatakan, kenapa orang mau jualan saja kamu larang, gitu. Ternyata suaminya malah membolehkan, gitu. Nah, jadi Asma membuat hilah, membuat tipu daya kepada pedagang dengan mengatakan, kalau saya izinin, suami saya mungkin nggak ngizinin. Sebetulnya yang dia inginkan adalah dia tidak ingin orang itu berdagang di rumahnya untuk kebaikan keluarganya. Nah, itu contohnya bahwa tipu daya yang seperti ini bisa juga untuk kebaikan. Ya. Dan ini bukan disebut dusta. Ya. Ini tidak disebut dengan dusta. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.